Di sebuah padang rumput yang hijau dan ceria, hiduplah seekor kelinci putih yang lincah bernama Timo dan seekor kucing oranye yang manis bernama Lala. Mereka adalah sahabat terbaik. Suatu pagi yang cerah, saat mereka sedang bermain kejar-kejaran, tiba-tiba muncul sebuah pelangi yang sangat indah, melengkung tepat di depan mereka. Ujungnya seolah menyentuh tanah, berkilauan dengan warna-warni yang ajaib. "Wow, Lala, lihat itu!" seru Timo dengan mata berbinar-binar. "Pelanginya indah sekali. Sepertinya kita bisa menyentuhnya." Lala mendekat dengan penasaran. "Iya, Timo, aku belum pernah melihat pelangi sedekat ini. Warnanya begitu cerah. Ayo kita lihat lebih dekat." Dengan hati-hati, mereka melangkah mendekati ujung pelangi. Ajaib, saat tangan mereka menyentuhnya, sebuah pintu cahaya berwarna-warni terbuka. Tanpa ragu, Timo dan Lala saling berpegangan tangan dan melompat masuk. Wus, mereka meluncur di atas seluncuran pelangi yang panjang dan berkelok-kelok, tertawa riang sepanjang jalan. Di bawah mereka, terhampar sebuah negeri yang luar biasa indah. Semuanya terbuat dari warna-warni pelangi. "Selamat datang di negeri pelangi," sambut suara lembut. Ternyata itu adalah Ratu Pelangi yang bijaksana, dengan gaun yang berkilauan seperti spektrum cahaya. "Aku sudah menunggu kalian, Timo dan Lala. Di negeri ini, kalian akan belajar banyak hal istimewa." Timo dan Lala mendarat dengan lembut di atas awan kapas yang empuk. Petualangan mereka di negeri pelangi pun dimulai. Pemberhentian pertama mereka adalah Lembah Merah Kebaikan. Di sana, pohon-pohonnya berdaun merah dan berbuah apel merah berkilauan. Mereka melihat seekor burung kecil yang terjatuh dari sarangnya. "Oh, kasihan sekali burung kecil ini," kata Lala lembut. Timo dengan sigap memanjat pohon apel yang tidak terlalu tinggi dan dengan hati-hati meletakkan kembali burung itu ke dalam sarangnya. Induk burung pun datang dan berkicau riang sebagai ucapan terima kasih. Tiba-tiba, sebuah apel merah jatuh ke tangan Timo. Saat digigit, rasanya manis sekali. Ratu Pelangi tersenyum. "Itu adalah buah kebaikan, Timo. Setiap perbuatan baik akan mendatangkan kebahagiaan." Lalu, mereka semua bernyanyi bersama. Lagu pendek "Setiap hari berbuat baik, hati jadi senang dan cantik. Tolong teman, bantu sesama, dunia jadi penuh cinta." Setelah dari Lembah Merah, perjalanan mereka berlanjut ke hutan oranye berbagi. Di hutan ini, pohon-pohon jeruk berbuah sangat lebat. Timo dan Lala melihat sekelompok tupai yang tampak kebingungan. Keranjang buah mereka kosong. "Hai teman-teman tupai, kenapa kalian terlihat sedih?" tanya Lala. "Kami lapar, tapi buah jeruk di atas sana terlalu tinggi untuk kami raih," jawab salah satu tupai. Timo yang bisa melompat tinggi dan Lala yang pandai memanjat segera bekerja sama. Timo melompat untuk menggoyangkan dahan dan Lala memanjat untuk memetik jeruk-jeruk yang matang. Tak lama kemudian, keranjang para tupai pun penuh. Sebagai ucapan terima kasih, para tupai memberi mereka beberapa kacang kenari terlezat yang pernah ada. "Berbagi itu indah, kan?" kata Ratu Pelangi. "Ketika kita berbagi, kita tidak akan kekurangan, malah akan mendapatkan lebih banyak teman dan kebahagiaan." Lagu pendek "Satu untukmu, satu untukku, berbagi itu sungguh seru. Jangan pelit, jangan ragu, ayo berbagi dengan temanmu." Cahaya pelangi kemudian membawa mereka ke Sungai Kuning kerjasama. Di seberang sungai, ada taman bunga kuning yang sangat indah. Tapi, jembatannya rusak. Hanya ada beberapa batu besar dan papan kayu di pinggir sungai. "Bagaimana kita bisa menyeberang?" tanya Timo cemas. "Kita harus bekerja sama," seru Lala penuh semangat. "Timo, kamu kuat. Coba dorong batu-batu itu berbaris. Aku akan meletakkan papan kayu di atasnya." Timo mendorong batu-batu besar itu dengan sekuat tenaga. Lala dengan lincah menyusun papan-papan kayu di atasnya. Akhirnya, jadilah sebuah jembatan sederhana. Mereka berhasil menyeberang bersama-sama. Di seberang, bunga matahari tersenyum pada mereka. "Lihat, dengan kerjasama, pekerjaan yang sulit jadi terasa mudah dan menyenangkan," ujar Ratu Pelangi bangga. Lagu pendek 1, 2, 3, ayo bersama, kerjasama, pasti bisa. Berat sama dipikul, ringan dijinjing, semua selesai, hati pun kling. Selanjutnya, petualangan membawa mereka ke padang hijau kesabaran. Di sana, mereka menemukan sepetak kebun kecil dengan bibit tanaman. Ratu Pelangi memberi mereka sebuah biji ajaib. "Tanamlah biji ini dan rawatlah dengan sabar. Kalian akan melihat keajaiban,"
kata sang ratu. Timo dan Lala menggali lubang kecil, menanam biji itu, dan menyiramnya dengan air dari embun pagi. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Timo mulai tidak sabar. Kok tidak tumbuh-tumbuh? Ya, sabar, Timo, kata Ratu Pelangi. Kita harus sabar, hibur Lala. Mereka menunggu sambil bernyanyi dan bermain di sekitar kebun. Mereka mencabuti rumput liar dan memastikan tanahnya tetap basah. Perlahan tapi pasti, sebuah tunas hijau muncul, lalu tumbuh semakin tinggi hingga akhirnya mekar menjadi bunga hijau zamrud yang sangat indah dan wangi. Wow, indah sekali, seru mereka bersamaan. Kesabaran mereka telah membuahkan hasil yang luar biasa. Perhentian berikutnya adalah Danau Biru Kejujuran. Air danau itu begitu jernih hingga mereka bisa melihat dasar dan ikan-ikan yang berenang. Saat sedang bermain di tepi danau, mainan bola kesayangan Lala tanpa sengaja jatuh ke dalam air dan tenggelam. Oh tidak, bolaku, pekik Lala sedih. Seekor ikan mas ajaib muncul ke permukaan sambil membawa 3 bola, 1 bola emas, 1 bola perak, dan bola milik Lala. Wahai anak baik, apakah bola emas ini milikmu? Tanya ikan itu. Timo menggeleng. Bukan, itu bukan miliknya. Lalu, apakah bola perak ini milikmu? Bukan juga, jawab Lala jujur, meskipun bola emas dan perak itu sangat indah. Bolaku yang biasa itu. Ikan mas tersenyum, karena kalian jujur, aku akan mengembalikan bolamu, dan sebagai hadiah, ambillah juga bola emas dan perak ini. Timo dan Lala sangat senang. Mereka belajar bahwa kejujuran selalu membawa kebaikan. Petualangan mereka hampir berakhir saat tiba di Gunung Nila Pengetahuan. Di puncak gunung, ada sebuah perpustakaan awan yang megah. Buku-buku di sana melayang-layang di udara. Setiap buku berisi pengetahuan tentang alam semesta. Ratu Pelangi membuka sebuah buku besar. Pengetahuan membuat kita lebih bijaksana. Teruslah belajar hal-hal baru setiap hari, maka dunia akan terasa lebih luas dan menakjubkan. Timo dan Lala membaca buku tentang bintang, tentang bunga, dan tentang hewan-hewan lain. Mereka merasa sangat senang bisa belajar begitu banyak hal baru. Lagu pendek buka buku, buka jendela dunia, baca, baca, jadi pintar semua, tanya sini, tanya sana, dapat ilmu, hati bahagia. Terakhir, mereka tiba di Istana Ungu Kebijaksanaan, tempat tinggal Ratu Pelangi. Istana itu terbuat dari kristal ungu yang berkilauan. Di sana, Ratu Pelangi merangkum semua pelajaran yang telah mereka dapatkan. Timo dan Lala, kalian telah belajar tentang kebaikan, berbagi, kerjasama, kesabaran, kejujuran, dan pentingnya pengetahuan. Semua itu adalah warna-warni kebijaksanaan yang akan membuat hidup kalian lebih indah. Sama seperti negeri pelangi ini, kata Ratu Pelangi dengan lembut. Sekarang, waktunya kalian pulang. Bawalah semua pelajaran ini dalam hatimu. Ratu Pelangi melambaikan tongkatnya, dan seluncuran pelangi muncul kembali. Terima kasih banyak, Ratu Pelangi. Kami tidak akan pernah melupakan petualangan ini. Seru Timo dan Lala serempak. Mereka meluncur kembali ke padang rumput tempat mereka berasal. Tiba tepat saat matahari terbenam, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Petualangan di negeri pelangi telah berakhir. Tetapi pelajaran berharga itu akan selalu mereka ingat selamanya. Mereka kini bukan hanya sahabat terbaik, tetapi juga sahabat yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih peduli. Dan mereka tahu, setiap kali mereka melihat pelangi, itu adalah pengingat dari petualangan ajaib mereka.